Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas sebuah kitab yang membahas bidang ilmu yang sangat penting, yaitu bidang ilmu akidah. Kita kembali pada pembahasan kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin." Ketahuilah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengetahui tiga hal, tiga masalah. Kemudian wajib untuk mengamalkannya. Apa saja tiga hal tersebut? Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yutrukna hamala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan tidak meninggalkan kita kebingungan sendiri, sia-sia atau tidak memiliki petunjuk sama sekali harus melakukan apa di dunia ini. Walam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia, tetapi Allah memberikan kita petunjuk. Hal pertama ini, poin pertama ini, inilah intisari dari tauhid rububiyah. Karena tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga kategori. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seluruh dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika para ulama melihat kepada dalil-dalil tersebut, kepada seluruh ayat dan seluruh hadis yang sahih, mereka menyimpulkan bahwa setiap dalil yang membicarakan tentang tauhidullah itu bisa dikategorikan menjadi tiga kategori tadi. Seperti ketika para ulama membahas tentang pembatal wudu, tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, pembatal wudu ada sekian, khilaf di kalangan para ulama. Kalau di mazhab Hambali misalkan 8, mazhab Syafi'i lebih rendah daripada itu misalkan, khilaf. Tapi dari mana para ulama mendapatkan pembatal wudu ada 5 misalkan, ada 8? Dari mana? Dari dalil. Melihat kepada seluruh dalil yang membahas masalah tersebut, kemudian disimpulkan, ya, didata, didaftarkan, dibuat listnya, inilah yang membatalkan wudu. Maka demikian pula masalah tauhid, demikian pula masalah tauhidullah. Setiap dalil-dalil yang membicarakan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dikategorikan oleh para ulama menjadi tiga kategori ini, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tentunya ini tidak ada hubungannya dengan Trinitas misalkan di agamanya Nasara, tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Ya, sebagaimana nanti ketika kita membahas pembatal wudu ada 5, ada 8, gak ada hubungannya dengan daftar lain yang sama-sama 5 dan sama-sama 8. Ya, tidak ada hubungannya, betul tidak? Karena para ulama melihat ke dalil, itulah yang didapat dari dalil, selesai. Maka tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di pembahasan ini penulis membahas tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Allah tersebut kita yakini cuma Allah yang bisa melakukannya. Kita yakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah tersebut adalah perbuatan yang sempurna, yang penuh hikmah di baliknya. Dan tidak ada
satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Di antara contohnya adalah menciptakan. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan makhluk, memberikan rizki kepada makhluk, yang mematikan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan maslahat dan madarat. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan jimat. Yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pemikirannya raja yang ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia meyakini bahwa menghidupkan itu maksudnya adalah membiarkan orang hidup, tidak jadi dibunuh, tidak jadi membunuhnya. Kemudian mematikan itu maksudnya adalah membunuh orang. Nah, ini pemahaman yang salah. Yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan dan mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meyakini bahwa satu-satunya zat yang melakukan hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala, inilah tauhid rububiyah. Tidak kita nisbatkan perbuatan-perbuatan Allah tersebut kepada makhluk. Ya, sehingga nanti misalkan ketika kita membahas yakni perbuatan menciptakan, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Maka tidak boleh kemudian kita meyakini seperti keyakinannya Majusi, Tuhan itu ada dua, cahaya dan kegelapan. Tidak boleh kita meyakini seperti Tuhannya orang-orang yang meyakini ada Tuhan air, ada Tuhan laut, ada Tuhan langit, ada Tuhan biasanya diistilahkan dengan dewa misalkan. Jadi yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meyakini bahwa yang mengatur laut selatan adalah Nyi Roro Kidul misalnya. Ini syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Tidak boleh meyakini bahwa yang menjadi raja penunggu di gunung ini, hutan ini, di alas ini adalah mbah siapa misalnya, jin. Tidak boleh, itu syirik akbar dalam masalah tauhid rububiyah. Sehingga kalau masuk daerah tersebut harus minta izin terlebih dahulu. Menempati rumah baru harus minta izin terlebih dahulu kepada sesuatu yang lebih dulu menempati atau menunggui di situ. Ya, ini syirik akbar dalam masalah tauhid rububiyah. Karena kita meyakini bahwa ini semua adalah alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbnya seluruh alam semesta ini. Ya. Jadi, jin bisa memberikan madarat sebagaimana manusia juga bisa memberikan madarat. Makanya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari madarat yang diberikan, yang bisa diberikan oleh jin. Ya. Ahlussunnah meyakini bahwa jin bisa memberikan madarat. Seperti orang minta bantuan kepada jin ya, dengan sihir, santet apa dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Dan itu memberikan efek kepada beliau. Kemudian beliau disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkena sihir itu bukan berarti keimanannya lemah. Sebagaimana terkena pukulan orang bukan berarti orang ini buruk. Orang baik bisa aja dipukul orang, betul tidak? Apakah kemudian yang dipukul oleh orang kemudian ini pasti orang jahat? Justru orang baik banyak dipukul sama orang jahat. Tergantung yang mukul, betul tidak? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang itu meyakini bahwa orang terkena sihir, terkena santet, ini orang ini malas ibadah atau fasik atau macam-macam, tidak boleh. Baik. Jadi ini intisari dari tauhid rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah itu harus hanya kita yakini hanya Allah yang bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu dan maha kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi makhluk tidak bisa. Jadi kalau bersandar kepada jimat, ingin lulus ujian, ingin diterima kerja,
ingin punya anak, ingin cepat dapat jodoh, kemudian menuju ke dukun, minta jimat dan seterusnya, ingin kaya kemudian ke pesugihan, rela safar ke gunung tertentu, misalkan banyak tempat-tempat pesugihan, naudzubillah min dzalik, dan di situ jelas kesyirikan yang dilakukan, ya, maka ini semua adalah syirik akbar dalam masalah tauhid rububiyah. Nah, nanti kalau melakukan ritual-ritual itu syirik akbar dalam masalah tauhid uluhiyah. Dan nanti kalau meyakini bahwa inilah yang memberikan, menjawab kebutuhannya, memenuhi hajatnya tersebut, inilah yang mampu, sedangkan dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid juga nanti dalam masalah asma wa sifat. Jadi nanti terjerumus ke dalam syirik akbar dalam ketiga kategori tauhid tersebut. Ketiga kategori tauhid tersebut saling terkait. Ya, syirik akbar dalam satu kategori nanti akan berujung kepada syirik akbar dalam kategori yang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini intisari dari tauhid rububiyah. Mari kita baca perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu annallaha khalaqana. Perkataan penulis yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalilnya adalah wa dalilu dzalik a'ni annallaha khalaqana sam'i wa aqli. Dalil bahwa Allah itu menciptakan kita itu ada dua jenis dalil. Dalil sam'i yaitu dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalil akli, dalil akal. Inilah metode Ahlussunnah dalam berdalil, yaitu mendahulukan dalil sam'i. Inilah prinsip Ahlussunnah. Bahkan ketika kita membahas apakah Allah ada, nah, maka dalil yang didahulukan oleh seorang Ahlussunnah adalah dalil sam'i, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam As-Sunnah, Al-Hadis. Itu yang menjadi dalil utama. Baru kemudian dalil yang mendukung adalah dalil akli, dalil akal. Jadi dalil akal itu adalah dalil sekunder, dalil yang mendukung saja, dalil pendukung. Sedangkan dalil utamanya tetap adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi orang yang kemudian ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini yang diterapkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kalau antum melihat kitab-kitab akidahnya para imam mazhab, ya, kalau antum membaca kitab akidahnya para imam mazhab, sudah pernah baca? Tidakkah antum ingin terbersit dalam hatinya bahwa imam mazhab yang selama ini kita kenal namanya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gimana akidah mereka? Terus bagaimana kita benar-benar tahu akidah mereka? Ada kitabnya enggak? Kitabnya ada. Bisa enggak kita bacanya? Supaya kita bisa yakin bahwa akidah kita sekarang sama seperti mereka. Apakah pernah terbesit dalam hati kita? Kalau pernah terbesit, maka alhamdulillah, tinggal mempelajari bahasa Arab. Itu langkah ya yang harus dilakukan setelahnya. Sedikit demi sedikit insyaallah. Jadi inilah yang dilakukan oleh para ulama generasi terdahulu, berdalil dengan dalil-dalil sam'i terlebih dahulu. Itulah dalil utama, dalil primer, sumber primer. Sedangkan orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam, maka ketika mereka misalkan membahas pertanyaan, apakah Allah itu ada, apakah Tuhan itu ada, misalkan mereka menggunakan pilihan kata tersebut, maka mereka akan menggunakan dalil akal, argumentasi akal sebagai dalil utama. Ini adalah penyimpangan. Ya, ini adalah penyimpangan. Inilah cara yang dilakukan oleh orang-orang ahli kalam. Berasal dari mana? Orang-orang filsafat dari Yunani. Wajar kalau mereka melakukan hal tersebut karena mereka nggak kenal wahyu. Ya, sehingga mereka berlandaskan kepada akal dan itu membuat mereka jadi tersesat. Kaum muslimin sudah mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian masih menjadikan akal sebagai landasan utama. Apa enggak kebalik? Apa enggak rugi? Rugi. Ya, rugi sekali. Argumentasi mereka ini berasal dari argumentasinya orang Yunani yang pakai akal-akalan mereka.
Kalau kita mau membuktikan Allah itu ada, tidak mungkin kita menggunakan firman-Nya Allah sebagai bukti. Kan kita mau buktikan Allah dulu. Masa kita menggunakan firman Allah sebagai bukti? Tampak logis? Tampak logis. Betul tidak? Tetapi ini penyimpangan. Kalau kita jadikan itu sebagai landasan dalil utama, ini adalah penyimpangan. Kenapa? Karena akal nanti beda-beda. Akalnya satu orang dengan akal orang lain kan bisa berbeda, betul? Sangat berbeda antara akal yang satu dengan akal yang lain. Sehingga nanti tidak akan ada habisnya. Pembahasan masalah ini tidak akan ada habisnya. Dan itulah yang terjadi pada orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Pembahasan apakah Allah itu ada, itu sampai sekarang belum benar-benar selesai dibahas. Masih ada lubang-lubang syubhat, lubang-lubang pertanyaan yang mereka belum bisa jawab. Coba bayangkan tentang pertanyaan apakah Allah itu ada. Apa yang antum harapkan? Apa yang antum harapkan dari orang yang tentang apakah Allah itu ada? Mereka masih ragu-ragu. Karena jadi semakin pintar semakin keblinger itu kata orang. Itu yang terjadi. Ya, kalau seseorang itu menjadikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil utama, maka ketenangan, keyakinan di atas akidah yang lurus itu akan dia dapatkan. Kalau orang menggunakan filsafat, dia akan terus gamang. Aduh, argumentasinya ini masih bingung ini. Dan itu nanti akan kembali, kan bicara masalah ini alam, ini partikel, ini apa dan seterusnya. Nanti akan bergantung pada sains. Sains terus berkembang. Argumentasi yang mereka gunakan tuh sains zaman dulu, zamannya Aristoteles. Ya, sekarang sudah ada kuantum. Mereka belum belajar kuantum. Anda katakan antum belum belajar kuantum. Antum supaya meyakini pertanyaan apakah Allah itu ada, antum harus belajar kuantum dulu. Sini. Duduk. Enggak mungkin, betul tidak? Gimana orang enggak belajar fisika? Kemudian ternyata akidahnya berarti tidak kokoh, berarti antum katakan demikian. Kan tidak demikian. Orang Arab Baduy meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Baduy enggak paham tentang kuantum. Ya. Jadi dalil utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun argumentasi mereka, masa kita mau membuktikan bahwa Allah itu ada tapi menggunakan firman Allah sebagai dalil? Kalau kita menjadikan firman Allah sebagai dalil, berarti kita sudah percaya bahwa Allah itu ada. Itu kan pemikiran mereka, betul tidak? Nah, maka kita katakan di dalam Al-Quran itu kita sudah ditantang untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Berarti kan antum kalau berkata demikian kan berarti antum nggak percaya, antum tidak meyakini dulu bahwa Al-Quran itu hak. Betul tidak? Maka kita katakan kepada mereka, Al-Quran sudah menantang antum untuk membuktikan apakah Al-Quran itu hak atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat yang semisalnya. Sertakan seluruh penolongmu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Buat satu surat yang semisal Al-Quran, dan satu surat yang terpendek, itu adalah Inna a'tainakal kautsar, Al-Kautsar. Itu surat terpendek. Cukup buat yang semisal surat yang terpendek tersebut, itu surah Al-Kautsar. Buat yang seindah Al-Quran, buat yang maknanya sedalam Al-Quran, sedalam surat Al-Kautsar tersebut, seindah surat Al-Kautsar tersebut, secara balaghah, secara datangkan ahli-ahli bahasa Arab. Mari kita bandingkan hasil karya antum atau surat Al-Kautsar. Tidak ada yang bisa membalas tantangan ini. Walaupun itu adalah orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW yang bahasanya masih fasih. Apakah mereka tidak mendengar ayat ini? Mereka mendengar ayat ini. Beberapa ayat, tidak cuma satu ayat ini yang menantang mereka untuk membawakan satu surat yang semisal. Bawakan satu Al-Quran, bawakan sekian surat, bawakan satu surat yang semisal. Ini yang paling pendek, bawakan satu surat. Cukup membawakan seperti surah Al-Kautsar, sudah memenuhi tantangan ini, tapi tidak ada yang bisa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan orang yang ragu-ragu kemudahan. Antum enggak perlu membuktikan malaikat, antum enggak akan bisa. Antum enggak perlu membuktikan surga dan neraka, antum butuh mati dulu baru mengalami surga dan neraka itu. Antum tidak perlu membuktikan alam kubur, mati dulu harus. Udah terlambat. Apalagi membuktikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lebih ghaib daripada surga dan neraka, lebih ghaib daripada alam kubur. Betul tidak? Akal antum enggak akan bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif sesuatu yang masih bisa diranah oleh akal, masih bisa diraih oleh akal, tapi antum tidak akan bisa melakukannya. Buat satu surat yang semisal Al-Quran. Cukup satu surat terpendek, surah Al-Kautsar. Buat yang semisalnya. Ajib ya. Ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ini tantangan dari Al-Quran. Ini sama seperti ketika di zaman dahulu orang-orang yang menyaksikan Nabi dan Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa AS membelah atas izin Allah, membelah Laut Merah. Orang kan kemudian mikir, kita nggak bisa meniru ini. Cuma ini terjadi sekarang, kita nggak bisa meniru ini. Ketika Nabi Isa AS menghidupkan kembali orang yang mati atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bisa meniru ini. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tapi tidak berpengaruh apa-apa, orang-orang ini nggak bisa kita meniru ini lagi. Gimana caranya? Maka itulah yang seharusnya kita rasakan sekarang ketika kita mendengarkan ayat tersebut. Kita nggak bisa meniru Al-Quran ini. Ini mukjizat yang berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya. Mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya hanya bisa dilihat, dialami oleh orang yang sezaman dengan nabi dan rasul tersebut. Kalau sudah beda zaman, tapi masih kaum atau umat nabi tersebut, nggak bisa lagi melihat mukjizat tersebut. Jadi mukjizat terbelahnya Laut Merah tidak bisa dilihat oleh orang yang belum lahir ketika kejadian tersebut terjadi. Tapi ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Ini mukjizat yang bisa kita rasakan sendiri sekarang. Kita bisa baca Al-Quran tersebut, kita bisa dengar Al-Quran, bacaan Al-Quran tersebut, dan kita sekarang bisa merasakan tidak bisa satupun orang yang membuat semisal Al-Quran. Maka ini cara untuk kalau kita mau dalam tanda kutip menyalahkan Al-Quran. Tidak akan bisa. Ini caranya, metodenya. Sudah Allah berikan. Yakni caranya. Kita katakan kepada mereka, tidak boleh bagi antum untuk mencari-cari cara lain, kabur dari cara ini. Udah tahu ini nggak bisa, masih membahas tentang, tapi kan malaikat nggak bisa. Gimana anda mengetahui tentang malaikat, tentang jin, tentang surga, neraka dan seterusnya? Mereka ingin kabur ke topik-topik itu. Kita katakan, ini yang mau dibantah siapa dan yang mau membantah siapa? Yang mau membantah itu mengikuti request dari yang dibantah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, buktikan ini. Kalau mereka nggak bisa, selesai. Betul tidak? Yang mau bantah siapa? Kita nggak perlu validasi mereka. Kalau pakai istilah zaman sekarang, pakai kata validasi. Kita nggak perlu validasi mereka. Antum kan yang penasaran, kan antum yang ragu. Ini buktikan. Nggak usah lari ke yang itu lebih sulit lagi. Ini yang ini. Yang itu lebih sulit lagi, perkara gaib, perkara malaikat, perkara surga neraka itu lebih sulit lagi. Ini perkara yang tampaknya kasat mata, kan Al-Quran bisa kita dengar, betul tidak? Kemudian kita bisa baca di mushaf, kasat mata, masuk panca indera. Tapi kita nggak akan bisa membuat yang semisalnya. Ya, padahal karya-karya sastra itu bisa dibuat yang semisalnya. Kalau karya sains itu bisa lebih mudah meniru pemikirannya, jalur pemikirannya Einstein daripada meniru cara menulisnya, misalkan siapa? Shakespeare misalkan. Karya seni itu lebih susah ditiru karena karya seni sangat subjektif terhadap orangnya, betul tidak? Kalau sains kan mempelajari benda. Nggak peduli siapa yang mempelajari, kalau bendanya sama, nanti kesimpulannya bisa sama, betul tidak? Sama-sama bahas elektron. Nggak peduli orang Jerman, orang Indonesia, orang
kalau sama-sama pinter bisa mendapatkan hal yang sama, betul tidak? Tapi kalau karya seni kan berkaitan dengan subjektif orang tersebut, betul? Karya seni saja, karya sastra ya nih, itu bisa diimitasi. Tidak lebih dari 100 tahun setelah Shakespeare meninggal dunia, karya-karyanya bisa diimitasi oleh orang. Bahkan ada paper yang meneliti tentang hal tersebut, menghitung siapa saja ditulis yang berusaha meniru stylenya Shakespeare. Tapi tidak ada sama sekali sampai sekarang yang bisa meniru satu surat pun dari Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini ini kita lihat, ini prinsip yang sangat penting, yaitu ketika kita membahas tentang masalah tauhid rububiyah, bahkan tentang masalah yang paling fundamental, apakah Allah itu ada, kita harus menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mengikuti orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Ini kesukaannya misalnya Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Jahmiyah, ketika membahas tentang apakah Allah itu ada, mereka akan berdalil dengan dalil-dalil logika. Itulah yang dijadikan sebagai dalil utama. Ya, itulah yang dijadikan sebagai dalil utama. Ini adalah kesalahan besar. Amma sam'i fakatsirun. Adapun dalil sam'i, maka banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Wa minhu qauluhu azza wa jal, di antaranya adalah firman Allah azza wa jal, huwallazi khalaqalakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kalian itu dari tanah liat, dari tin. Tsumma qada ajalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal, menetapkan waktu kita di dunia ini. Masing-masing punya ajalnya masing-masing. Wa ajalum musamman indah. Kemudian ada ajal yang itu cuma diketahui oleh Allah, yaitu batas waktu dunia ini. Jadi kapan kiamat. Jadi dua ajal ini ditetapkan oleh Allah. Ajal tiap-tiap manusia dan ajalnya seluruh dunia, seluruh alam semesta ini. Jadi ada dua ajal. Tsumma antum tamtarun. Kemudian kalian masih berdebat, kalian masih berdebat panjang lebar dalam masalah ini. Padahal ini sudah jelas sekali bahwa Allah yang menciptakan kalian dari tanah liat, kemudian menetapkan ajal, kemudian menetapkan kapan itu hari kiamat. Kemudian antum masih berdebat tentang apakah Allah itu ada, kemana saja antum? Seolah mengatakan demikian ayat tersebut. Betul? Karena tidak mau mempelajari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang yang berkata bahwa orang yang rujuk, orang yang taubat dari pemikiran ilmu kalam, mereka mengatakan bahwa mempelajari kitab yang isinya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari 1 bulan saja, itu jauh lebih banyak ilmu yang didapat daripada mempelajari kitab yang berisi argumentasi-argumentasi ilmu kalam selama puluhan tahun. Ya, selama puluhan tahun. Anda tidak mau mencontohkan contoh argumentasi mereka. Kenapa? Karena menjelaskannya susah, memahaminya lebih susah lagi. Menjelaskannya susah, memahaminya lebih susah lagi. Jadi daripada daripada kita membuang waktu kita untuk mencari contoh bagaimana argumentasi ilmu kalam dalam masalah ini, lebih baik sudah kita tinggalkan saja. Kita nggak contohkan saja sudah isya. Betul? Maka ini baru satu dalil, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi inti utama dari kajian kita malam ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu dalam masalah ini, dalam masalah yang fundamental ini, apakah Allah itu ada, gitu ya? Apakah Allah pencipta kita? Jangan menggunakan dalil akal sebagai tujuan, sebagai dalil utama. Jadi kalau misalkan antum melihat pendalilan seperti ini, pendalilan yang benar. Misalkan antum lihat, coba kalau antum misalkan ke hutan, tiba-tiba di hutan tersebut tiba-tiba ada istana yang megah, yang tersusun rapi, keramiknya, ya, kayu-kayunya dan seterusnya. Kan tidak mungkin kemudian kayu-kayu dan batu-batu di hutan kemudian terbentuk sendiri karena angin atau apa, terbentuk sendiri tiba-tiba jadi istana yang megah. Kan pasti ada yang bangun. Kalau istana yang megah seperti ini pasti ada yang bangun, antum mikir. Gimana kalau alam semesta? Kan pasti ada yang menciptakan. Ini kan dalil akal, betul tidak?
Ini dalil yang benar. Akal yang sahih. Tapi ini adalah sumber atau dalil sekunder saja. Ini adalah dalil sekunder. Dalil utama tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi silakan kalau kita mau mencari dalil-dalil akal, selama akalnya adalah akal yang sahih, silakan. Tapi harus kita pahami itu adalah posisinya tetap di dalil sekunder. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika kemudian ada orang yang lebih pintar dari antum, lebih pintar untuk mengutak-atik, antum nggak bisa mengetahui di mana letak kelemahan pikiran dia atau kesalahan pikiran dia, tapi dia pintar mengutak-atik. Antum berikan dalil akal sebagai dalil utama, dia pintar mengutak-atik itu, nanti antum ragu. Oh iya ya. Ini banyak yang seperti ini, terutama mahasiswa-mahasiswa yang nggak ngaji, habis itu kajiannya kajian filsafat begitu ya, kemudian kira-kira, kalau sudah ada ya, yang mau mempengaruhi, kira-kira menurut kamu, ya, menurut lu, gitu. Misalkan, bener nggak? Kita harus pertanyakan selama ini. Kalau sudah gayanya seperti itu, udah. Ya, dalil utama tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil akal itu adalah sumber sekunder saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.